Rahman yang sial. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 28. Pov Rahman. Aku benar-benar nggak habis pikir sama kamu, Mas. Bisa-bisanya kamu kalah dengan anak sendiri, gerutu Maya yang kesal karena aku tidak bisa mempertahankan Mia di sini. Dia dari tadi terus mondar-mandir tidak tentu arah. Aku sampai pusing melihatnya marah-marah. Ya mau gimana lagi, sayang. Ali terlalu kuat kalau jadi lawanku, jawabku membela diri. Aku tidak suka dari tadi Maya terus saja menyalahkan aku. Karena kamu lemah, Mas. Lemah. Nggak bisa diandalkan tahu nggak? Bentak Maya sambil menatapku tajam. Aku sudah tua, Maya. Tenagaku pasti kalah dengan Ali yang jago bela diri. Kamu tahu itu, belaku lagi sambil sedikit menunduk. Jujur sebenarnya aku sangat kesal karena Maya terus saja merendahkan aku begini. Dia selalu saja memaki dan menghinaku jika ada keinginannya yang tidak kesampaian. Berbeda sekali dengan Aini yang lembut dan penurut. Untung saja dia kaya dan bisa mencukupi semua kebutuhanku. Jika tidak, mana mungkin aku masih mau bertahan dengannya. Banyak alasan, ejek Maya. Kemudian merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tidak sedikit pun merasa bersalah karena sudah mengatai aku yang bukan-bukan. Lagian kenapa sih kamu ngotot banget buat kita ambil Mia? Padahal kamu tahu sendiri kalau aku sudah meninggalkan mereka semua demi kamu, tanyaku duduk di samping ranjang. Aku membelai lembut rambut Maya. Kamu kan tahu sendiri kalau aku ini tidak bisa hamil lagi. Aku kesepian aja, Mas, jawab Maya menjelaskan. Tapi entah mengapa aku tidak mempercayai jawabannya barusan. Ada hal yang dia sembunyikan dariku. Tapi apa peduliku, jika dia pun ada niat lain aku sudah tidak peduli. Aku sudah menganggap mereka semua bukan lagi anak ataupun keluarga. Sekarang aku sudah punya Maya yang kaya raya. Sudah punya Yuda juga walaupun dia tidak pernah menyukaiku. Tapi tidak apa, yang terpenting hidupku terjamin bersama Maya. Kita bisa adopsi anak, sayang. Dan aku juga tidak masalah kalau kita tidak bisa punya anak lagi. Karena aku mencintai kamu apa adanya, ucapku yang membuat Maya kembali tersenyum. Iya, Mas. Tapi entah kenapa, aku ingin sekali melihat Aini menderita. Dia harus melihat bagaimana bahagianya kamu sama aku sekarang, ujar Maya sambil memeluk mesra lenganku. Tapi Mas bingung. Kok bisa sih dia pindah ke sini? Punya toko 4 lantai lagi. Buka usaha butik, tanyaku sambil terus membayangkan bagaimana kehidupan Aini sekarang. Karena ketika kami mengambil Mia, aku melihat Aini dan anak-anak tinggal di toko butik yang menurutku mewah. Apalagi toko di sekitar sana sangat strategis. Pasti harganya juga sangat mahal. Padahal Aini juga tidak menjual rumah yang kami tempati dulu. Iya, Mas. Kok aku bisa lupa? Dari mana si janda itu mendapatkan uang sebanyak itu? Jawab Maya yang bangkit dan duduk di atas ranjang. Aku pikir kamu tahu. Karena kamu tahu di mana Aini dan anak-anak tinggal sekarang, ucapku sambil melihat Maya bingung. Aku ingat, Mas. Waktu itu aku memang mau membeli baju di butik. Karena kata temanku butik itu sedang diskon besar-besaran. Jadi pas aku ke sana, ternyata udah ada si Aini. Tapi aku yakin si itu punya Pak Handoko, ucap Maya yang membuat mataku membulat sempurna. Handoko. Tanyaku mengulangi lagi nama orang yang paling aku benci. Kenapa Aini jadi dekat lagi dengan Handoko? Bukankah Aini sangat membenci Handoko? Iya, Handoko. Kamu kenalkan. Dia itu satu komplek juga sama kita. Pasti kamu kenal lah. Dia kan pemilik perusahaan tempat kamu bekerja, jawab Maya menjelaskan. Aku sedikit terkejut ketika Maya mengatakan jika Handoko tinggal satu kompleks sama kami. Karena itu berarti aku akan sering ketemu sama dia. Iya, aku ingat, jawabku lesu. Jadi sekarang Aini sudah berhubungan lagi dengan Handoko. Atau jangan-jangan Aini sudah memberitahukan pada Ali kalau dia anaknya Handoko. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku tidak rela melihat Handoko hidup senang dengan mereka anak-anakku. Kok kamu lesu gitu sih, Mas? Lagian bagus kita tinggal satu kompleks sama dia. Karena kalau kamu akrab sama dia, bisa jadi jabatan kamu naik tanpa promosi, ucap Maya lagi dengan antusias. Aku hanya bisa menelan ludah yang terasi pahit. Atau aku ceritakan saja semuanya pada Maya. Tapi aku memang mau melupakan semua kenangan masa lalu. Aku nggak apa-apa. Cuman kamu tahu nggak, yang naik jabatan di kantor aku itu Ali, jawabku lesu. Maya sampai melotot tidak percaya. Dia seperti tidak percaya dengan perkataanku barusan. Kok bisa sih, Mas? Bukannya dia cuma tamatan SMA ya?
Kalian kan bisa protes, sanggah Maya tidak terima. Aku juga berpikirnya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, yang rekomendasikan Ali ya Handoko sendiri, jawabku lagi menjelaskan pada Maya. Andai Maya tahu jika Ali anaknya Handoko, maka bukan hanya jabatan manajer yang bisa Ali kantongi. Tapi dia bisa menjadi pemilik perusahaan tempat aku bekerja. Maka dari itu, Handoko tidak boleh tahu fakta ini. Aku tahu sekarang, Mas. Kenapa mantan istri kamu itu bisa pindah ke sini? Dan bisa membuka butik besar, ucap Maya yang membuatku penasaran. Apa? Aini menjual diri ke Pak Handoko. Dan dia bisa mendapatkan uang yang banyak untuk menghidupi keenam anak-anaknya itu? Jawab Maya yang sedikit menyentil hatiku. Enggak mungkinlah. Aini tidak mungkin begitu, jawabku refleks. Maya menatapku tajam, aku baru sadar jika aku salah bicara. Kamu ngebelah dia, Mas. Atau jangan-jangan kamu masih cinta sama dia, tebak Maya sambil menunjuk ke arahku. Enggak, sayang. Maksud aku itu bukan begitu. Sebenarnya itu, Aini dan Handoko memang berteman dari dulu, jawabku berusaha menjelaskan agar Maya tidak marah-marah lagi. Aku capek jika harus membujuk dia terus-menerus. Dia sangat manja dan kekanak-kanakan, padahal umurnya sudah lanjut. Kamu serius, Mas? Kamu nggak bohong kan? Tanya Maya memastikan. Dia sampai membetulkan posisi duduknya agar pas menghadap ke arahku. Iya, kami sebenarnya dulu satu kampung. Cuma Handoko pindah sebelum aku dan Aini menikah, jawabku lagi berusaha menjelaskan. Bagus dong, Mas. Kamu kenapa nggak bilang dari awal sih kalau Pak Handoko itu teman kamu? Harusnya kamu bisa minta dia untuk menaikkan jabatan kamu. Minimal jadi manajer kayak si Ali, ucap Maya antusias. Boro-boro minta naik jabatan, bisa jadi beberapa hari lagi aku akan dipecat dari perusahaan. Karena aku yakin Aini sudah menceritakan yang bukan-bukan pada Handoko. Kok diam sih, Mas? Orang lagi ngomong juga, gerutu Maya marah. Susah, sayang. Karena aku yakin Aini sudah mengatakan yang bukan-bukan tentang aku pada Handoko. Buktinya Handoko bersikap cuek saat bertemu dengan aku, jawabku lemas. Aku sengaja mencari perhatian Maya, agar dia tidak selalu menyalahkan aku jika nanti dia tahu aku tidak baik jabatan. Aku tidak ingin dia selalu membandingkan aku dengan Ali. Apalagi jika dia sudah tahu jika sekarang aku bawahan Ali di kantor. Sebenarnya aku sudah sangat malas jika bekerja di sana. Hanya saja saat ini mencari pekerjaan sangat susah. Walaupun harta Maya banyak, tapi aku tidak boleh terlalu kelihatan mengincarnya. Dasar Aini sialan. Aku sekarang makin yakin jika Aini dan Pak Handoko ada hubungan. Maya sangat yakin jika Handoko dan Aini mempunyai hubungan. Tidak, Maya tidak boleh tahu Ali bukan anakku. Bisa saja dia nanti kecoplosan atau tidak sadar mengatakannya pada Handoko. Ya begitulah. Susah untuk aku naik jabatan, jawabku lesu. Kamu tenang aja, sayang. Aku akan mencoba mengobrol tentang hal itu sama Pak Handoko, yakin dia pasti mau mendengarkan aku, jawab Maya yakin. Entah apa yang direncanakan oleh Maya, tapi terserahlah. Aku tidak peduli, yang terpenting sekarang hidupku sudah terjamin sampai tua. Hari ini kita akan buat acara kecil-kecilan untuk menyambut manajer baru. Ali, ayo, ucap Handoko saat kami baru saja masuk ke kantor. Acaranya memang kecil, hanya ada nasi tumpeng dan beberapa cemilan lainnya. Lebay, padahal cuma naik jabatan jadi manajer. Tapi pakai acara penyambutan, gerutuku ketika Ali menjabat tangan dengan Handoko. Lihat, mereka sangat mirip. Apalagi saat ini Ali memakai jas layaknya seorang manajer. Iya tuh, lebay banget. Padahal Ali cuma tamatan SMA. Kala kita-kita yang lulusan sarjana, balas salah satu karyawan di satu divisi denganku. Ya begitulah kalau ada orang dalam, seruku lagi sedikit berbisik. Tapi memang Ali pantas kok mendapatkan jabatan itu. Dia itu memang pintar dan banyak ide. Semua masalah bisa dia selesaikan di dalam rapat. Sarah yang dia berikan juga sangat cemerlang, sahut karyawan lainnya yang mendukung Ali. Banyak yang menganggukkan kepala saat karyawan wanita tadi membela Ali. Mereka memang sangat menyukai Ali yang ramah dan juga tegas. Aku mencebikkan mulut saat mendengar pujian dari mulut ke mulut tentang Ali. Sampai tiba saatnya kami semua menjabat tangan dan memberikan selamat pada Ali. Kami maju satu persatu untuk menjabat tangan. Ali memang sangat gagah, padahal umurnya masih sangat muda. Tapi penampilan dan sikapnya yang dewasa, membuat dia semakin berwibawa. Sampai tiba saatnya giliranku, ada rasa canggung saat aku berhadapan dengan Ali. Tidak ada senyum yang aku perlihatkan, tapi berbeda dengan Ali.
Dia tersenyum lebar saat berhadapan denganku. Ketika tangan kami saling menjabat, Ali langsung menarik tubuhku ke dalam pelukan. Pak Rahman, lihatlah. Tidak ada pengaruh apapun ketika Anda memutuskan untuk pergi dari hidup kami, bisiknya tepat di telingaku. Setelah mengatakan itu dia langsung melepaskan pelukannya dan kembali menyambut tangan karyawan lain. Ingin sekali aku memaki dan mengatakan, jika dia tidak akan sebesar dan segagah ini jika bukan karena aku. Dia akan hidup terkucilkan karena dia anak tanpa ayah. Tapi dengan angkuhnya dia mengatakan jika aku tidak ada pengaruh apapun dalam hidup mereka. Dasar anak tidak tahu diri.